Jadi begitu gue pup terakhir bang, mungkin gue karena kecapean. Dan ini emang real nyata banget begitu kita bersihin kan biasanya kita pakai tisu kan, tisu basah segala macam. Itu bukan nifas kotoran saya, melainkan darah yang keluar di saya. Tidur nggak tidur saya lep, saya ngimpi 3 kurcaci ini mengiringi satu putri ini bang. Sampai dia buka resleting saya, tenda itu, saya kebangun. Begitu saya kebangun, begitu saya ngeliat tenda, lah kok resletingnya kebuka. Akhirnya saya sempetin beraniin diri, saya foto-foto aja tuh bang, cepret. Dan itu ada buktinya. Ada buktinya, bukti otentik di foto itu memang kalau saya udah bilang sama admin abang, kalau bisa nih foto ini ditampilin, itu persis di antara sela-sela 3 pohon ini, ada 3 kurcaci bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya udah ada Om Denny. Waduh, Om, gimana kabarin Om? Alhamdulillah baik bang. Baik Om ya? Baik. Milih nomor berapa ya Om? Milih nomor rumah, kan nomor sepatu, nomor baju, iya dong. Udah ketawa aja. Nomor baju kan MSL ya kan? Iya oke. Gimana Om, tapi kabarnya Om? Baik Om ya. Selamat teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Om. Nah jadi saya mengucapkan terima kasih banyak nih ke Om Denny nih gitu kan. Udah kedua kalinya untuk membagikan pengalamannya gitu kan. Yang pertama itu Gunung Lawu. Iya ya, Gunung Lawu kan. Betul. Nah, yang kedua nih Om ya kan, Gunung Antang apa ya? Gunung mana nih? Sebenarnya terakhir itu bukan terakhir, Gunung Lawu kita udah ada schedule-nya mau ke Argopuro bang. Nah sebenarnya itu cerita itu rada nyambung. Oh, makanya saya mau ceritain ke Argopuronya. Maksudnya berentetan pendakian itu? Pendakian itu. Oh, di tahun yang sama? Di tahun yang sama. Tahun berapa itu saat itu ya? 2011. 2001. 2001. 2001. Lagi mana tuh? 2001. 2001. Tuh, ya saking kan? ininya udah lama bang. 2001 ke Argopuro berarti, wah kalau sekarang ke Argopuro udah lumayan Om. Iya kan? Tahun-tahun sekarang nih gitu kan, 2010-an lah. Ini 2001 Argopuro, oke. Itu ke Argopuro dalam rangka apa Om? Emang ada misi sendiri apa gimana? Sebenarnya ya di grup itu kita udah ada schedule-nya masing-masing. Pada saat kita turun dari Gunung Lawu, kita langsung ke Argopuro itu karena untuk ngejar untuk akhir tahun ke Semerunya. Wih, Bang Umang. Buset. Berarti tuh udah ada agenda tiap bulan gitu kali. Udah ada schedule-nya. Kebetulan kita yang bisa hadir saat itu cuman berlima. Dan kita mendaki ke atas tinggal berempat, yang satu masalah kondisi. Oke, yang nanti akan diceritakan nih Om. Berarti yang Argopuro itu. Betul. Oke. Mungkin saya juga pernah ke Argopuro, mungkin nanti di akhir cerita kita sharing tentang Argopuro di tahun 2001 sama 2016 atau 17 gitu. Oke, mungkin tahan dulu kali Om ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
saat kita turun dari Gunung Lawu, akhirnya kita discuss dengan teman kita untuk perencanaan jadwal selanjutnya tuh, Bang. Kebetulan pada saat itu jadwal itu udah tersusun ke Argopuro. Sehari 2 hari kita nyampe, akhirnya kita putuskan hari Selasa kita berangkat ke Argopuro. Dengan tim kita kalau nggak salah berlima, satu anak Bogor, yang kedua anak Kuitang, yang Pepet, Ical dan saya sendiri orang Pondok Pucung. Akhirnya ketemu, kita discuss gimana berangkat ke Argopuro karena minim informasi. Yang saya tahu Argopuro itu kan treknya paling panjang tuh, Bang. Paling panjang karena bukan jarang peminatnya. Kebanyakan dari tim kita informasin, aduh jangan dulu deh ke Argopuro. Karena kan besok kita mau ke Semeru, saya bilang kayak begitu kan. Untuk fisik segala macam. Tapi saya dengan 3 teman saya itu penasaran nih dengan Argopuro. Karena keindahan di Ringganisnya itu, Bang, puncak Ringganisnya. Udah tanpa pikir panjang lagi, kita ngumpulin tim, berangkat tuh, Bang. Kita berangkat dari stasiun Sudimara menuju Senen. Akhirnya Senen kita ke rumah Yani, Ating yang biasa kita sebut. Perempuan tuh satu, Bang. Lumayan, Bang. Akhirnya kita ketemu di situ di Senen. Ketemu Yani, kita berangkat menuju Surabaya. Di Surabaya seperti biasa, suplai dari Pekalongan ngirim. Biasa kalau kita naik kereta tuh malam tuh, Bang. Orang dari Pekalongan tim walaupun nggak ngikut tetap ngirimin roti bakar tuh, Bang, biasanya gitu kan buat perjalanan kita di jalan di kereta. Sampai di Surabaya kita langsung ngelanjutin ke terminal. Terus nyambung lagi, Bang, ke Probolinggo, terus ke pertigaan Penjarakan. Saya lupa juga, pokoknya naik Elep, yang ke kanan ngambil yang ke Bremi itu, Bang. Nah, untuk logistis segala macam kita nyarinya di Pajarakan itu. Yang pasar itu ya? Yang kurang-kurang itu ya, di pasar itu, Bang. Ya beli apa segala macam gitu kan. Sampailah kita di Pos Bremi. Pos Bremi itu sekarang mungkin udah enak kali ya, Bang, ya. Pos itu dulu tuh kita pendaftaran segala macam nggak ada, jadi cuman di pos-pol gitu, di polsek apa gitu loh pokoknya. Pokoknya di kantor polisi kita daftar, dicatat semuanya. Kita sampailah, Bang, di Desa Bremi. Pada saat itu udah sore, Bang, menjelang mau hujan segala macam, tapi kita putuskan malam itu kita harus naik. Sore itu, hari itu kita harus naik karena mengingat waktu. Karena di Argopuro kan treknya panjang tuh, Bang. Begitu kita prepare, istirahat sebentar, begitu habis maghrib kita jalan, Bang. Kita jalan menuju pos 1. Target kita di situ pokoknya Danau Hidup. Danau Taman Hidup ya? Danau Taman Hidup, benar, Danau Taman Hidup. Nah, berhubung kita nggak tahu pengetahuan segala macam untuk ke Danau Hidup berapa jam segala macam gitu kan. Yang saya tahu pokoknya ke Argopuro perjalanan paling panjang se-Jawa gitu ya, Bang. Kalau nggak salah gitu, Bang. Akhirnya kita sebelum naik itu nanya ke penduduk gimana sih tentang Argopuro segala macam untuk menambah pengetahuan kita untuk di atas gitu kan, Bang. Dilalanya kita nggak ketemu penduduk saat itu. Padahal emang pada saat itu emang kondisinya nggak memungkinkan kita untuk bertanya. Begitu kurang lebih hampir 1 jam atau segala macam, hujan tiba-tiba deras, Bang. Hujan deras, gimana caranya? Ini kan nggak enak nih kalau kita jalan hujan. Akhirnya kita dengan tim yang udah kita bagi, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang di tengah. Leader kita siapa yang di depan. Kita harus percaya yang di depan untuk menjaga ritme tuh, Bang, kalau yang bagian depan. Nah, kebetulan saya bagian paling belakang. Istilahnya siapa nih yang ketinggalan, saya yang nyisir nih. Kebetulan kita di perkumpulan kita, leader itu penting. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Tapi kalau ada yang mengalami sakit atau segala macam, kita harus rolling atau ketemu segala macam gitu kan. Nah, pada saat itu sebelum kita jalan, berhubung kita awam juga, baru pertama kali ke Argopuro, akhirnya kita putuskan kembali ke desa. Karena kita nggak mungkin masih basah segala macam, mendingan kita neduh seala kadarnya di pinggiran pohon-pohon yang nggak terlalu ini,
kayaknya kita nggak diizinin nih untuk naik malam ini. Akhirnya kita bermalam itu, malam pertama itu kita di rumah penduduk bang. Untuk menambah wawasan kita sambil nanya-nanya, saya lupa namanya Pak siapa gitu kan. Dia ngasih tahu bahwa Gunung Argopuro itu memang panjang gitu kan jalannya. Habis Danau Hidup, habis itu pos selanjutnya Cisentor, baru Rawa Embik, baru Puncak Ringganis. Udah akhirnya informasi udah kita dapat segala macem. Dan penduduk itu ngasih tahu kalau sampai Puncak Rengganis ini bukan gunung biasa gitu maksudnya. Semua gunung itu sama, tapi kita tahu aturannya. Kita tidur nyenyak, kita sarapan pagi jam 8 kita mulai start bang. Pagi kita mulai start dengan wawasan yang udah kita gali dari tempat rumah penduduk setempat. Begitu jalan 1 jam, 2 jam kita ngelewatin. Wah, di Naire teman-teman kita nih di depan ngasih tahu enakan kita jalan pagi nih daripada jalan malam. Ada yang bisa dilihat gitu kan, banyak kebun-kebun segala macem. Udah 1 jam kita jalan memasuki antara batas perkebunan dengan hutan, udah mulai raga rapet di situ kan. Wah, kita memasukin 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam itu nggak, masih jalan biasa. Akhirnya kita istirahat sebentar, break, ya menikmati cemilan-cemilan gitu kan. Emang kita juga nggak terlalu diporsir karena kita juga tahu gitu kan medannya. Itu kurang lebih jam 12-an apa sekitar setengah 1 gitu kan. Kita ngelanjutin lagi jalan bang. Nah begitu ngelanjutin di jalan ini, teman saya si Adi ini memang dari awal dia nggak ngikut tapi kepengen ngikut bang. Si Adi ini udah bilang, jalannya jangan cepet-cepet ritmenya, Cal bilang begitu. Ya ini kan gue yang ngatur, bilang begitu kan, dia yang ngatur kan. Pelan-pelan aja santai, ini jauh nih perjalanan kita, bilang begitu kan. Ya udah, berhubung fisiknya dia makin lama makin kita tahu gitu, teman kita nggak omongin, dipaksain aja terus bang di jalan. Jam 4 kita paksakan, kok belum nyampe-nyampe Danau Taman Hidup nih bang. Sampai kita ngelewatin hutan udah mulai rapet itu bangnya. Di situ saya juga akhirnya berhubung si teman saya nih sedang nggak fit, kita putuskan untuk ngecamp sebelum di danau. Nah dari leader saya putusin tanggung, kan kita udah tahu nih dari rumah penduduk katanya habis kita ngelewatin hutan lebat nanti naik turun ke bawah baru Danau Taman Hidup bilang itu. Akhirnya kita putusin nggak jadi ngecamp di situ bang. Akhirnya kita naik lagi, paksain nyampe Danau Taman Hidup. Itu sekitar jam 7 malam bang. Berhubung udah malam juga. Nah di situ kita ketemu dengan rombongan lain. Kebetulan ya mungkin kalau abang pernah naik gunung, pasti kita papasan kalau nggak dari anak Bekasi, anak dari mana gitu. Nah kebetulan ini ketemu dengan rombongan anak Bekasi yang sudah ngecamp mau lanjut turun tapi dia mau berlama-lama di Danau Taman Hidup. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Kita di situ kita buka tenda, kita biasa makan segala macem. Tuh belum terjadi apa-apa. Cuman yang saya pikirin teman saya ini begitu ngeliat ada rombongan dari Bekasi rada semangat dia. Entah semangatnya mau ngecamp di situ atau ngelanjutin gitu kan bang. Udah di akhirnya kita habis istirahat, kita bermalam di situ bang. Nah di sini si Adi udah mulai ngigo bang, teman saya ngigo tapi badan saya lihat nggak anget nggak apa kan, cuman banyakan ngigonya gitu kan nih orang. Terus saya bilang, saya bangunin Andri, Cal, mendingan Adi kalau emang ini nggak usah dipaksain, kita langsung aja kita naik ke atas. Kalau emang dia mau turun kan kebetulan ada anak Bekasi nih. Udah tuh akhirnya kita sama Andri diskus segala macam. Besok pagi kita persiapan untuk melanjutkan ke pos berikutnya, target kita gitu kan bang. Pagi Adi semangat dia mau naik, pada saat itu dia nggak mau bang. Aduh kayaknya gue break aja deh sampai sini bilang begitu. Sayang di, kapan lagi kita ke Argopuro, kita rayu-rayu bujuk segala macam. Di akhirnya dia mau stay di situ dengan rombongan anak Bekasi bang. Yang bener di, iya udah nggak apa-apa. Yang penting sisain aja makanan kita. Akhirnya kita
bagi persediaan dia agar anak Bekasi itu masih mau berlama-lama di situ bang. 3 atau 4 hari paling lama tuh anak Bekasi. Tahu dari rombongan mana saya juga lupa. Pokoknya mungkin kalau dengar podcast ini dia mungkin tahu kali. Dari Danau Taman Hidup akhirnya kita nanjak lagi menuju pos berikutnya kan bang. Nah kita ngelewatin dari situ. Nah dari sini bang kejadian mulai nggak mungkin yang nggak enak itu mulai berasa. Entah karena teman kita di bawah 1, kita tinggal berempat, akhirnya formasi itu kita rubah, yang perempuan tetap diapit dengan di tengah. Kita jalan, di pertengahan jalan perut saya nggak enak bang. Sekarang berbalik ke saya, suasananya kabut mulai tipis, pokoknya pohon tuh bukan mulai rapat lagi, emang udah rapat ya bang, banyak-banyak lumut kayak gitu kan. Nah pas sekitar jembatan saya bilang, break. Akhirnya kita ngomong sama tim, perut gua kayaknya nggak enak nih. Perut saya mules bang. Akhirnya saya BAB dulu di situ. Kita lanjutin. Mungkin kalau yang lainnya mungkin dengar suara-suara yang burung gagak lah, rusa segala macam. Abang pernah ke situ ya? Saya sih dengernya kayak suara kersak segala macam lagi begitu kan. Apa tuh bang? Ya saya sih nggak punya pikiran macam-macam, mungkin entah babi hutan, entah rusa, entah itu kan. Tapi suara itu kayak banyak kayak di Marga Satwa gitu bang. Kayak suara binatang, burung, wak. Ini kok rame banget ya. Iya. Cuman dalam hati saya gitu kan. Begitu BAB, selesai, kita jalan lagi bang. Begitu jalan dapat setengah jam, baru ngelewatin, ada jembatan lagi kita ngelewatin, saya juga lupa. Break lagi bang, terganggu lagi dengan pencernaan saya bang. Mules lagi bang? Mules lagi saya bang. Nggak mungkin kita buang BAB di jalur gunung gitu. Pasti nyari-nyari di semak-semak atau segala macam gitu kan bang. Ya kita nggak begitu khawatir suara apa, paling nggak anak-anak nih di atas gitu kan. Itu terdengar suara Adi bang saya. Ini kok Adi nyusul ya? Saya bilang kayak gitu. Adi yang nggak ikut itu ya? Yang nggak ngikut. Di pos danau itu suara Adi lagi ngobrol nih. Ya udah. Begitu saya selesai, saya balik ke atas, saya lihat nggak ada. Si Ating nanya, gimana bang perutnya bang? Udah mendingan? Nggak tahu nih Ting, gue makan apa ya Ting ya? Udah istirahat aja dulu bang. Mau dibikinin teh nggak? Gue nggak suka teh Ting, mendingan kopi aja dulu deh. Udah begitu. Akhirnya kita putusan itu ngopi hangat, cuman nggak bikin full, asal setegukan 2 teguk gitu kan. Kopi pahit dibikinin, kebetulan ada perempuan enak kan bang gitu. Dibikinin sama Yani tuh. Akhirnya begitu disangka saya lama BAB-nya, akhirnya kita udah ada yang ngopi, ngeteh. Akhirnya kita ngopi di situ bang. Begitu selesai ngopi, udah rada mendingan nih Ting kayaknya. Jadi gimana, lanjut nggak? Lanjut dong, gue bilang masih semangat tuh bang. Begitu kita prepare, semua beresin, berangkat lagi bang. Ketemu pertigaan itu, saya sempat berhenti, kayak ada yang manggil teman saya bang. Ya si Adi itu yang terakhir saya habis BAB itu. Pokoknya saya lupa jalur-jalurnya. Menurut informasi yang saya dapat, pokoknya dari penduduk itu ngasih tahu nanti ketemu danau, ketemu pematang, jembatan segala macam. Nanti kamu ketemu pertigaan yang mau ke Cisentor, yang mau ke Bremi. Kamu ngecamp di situ ya, dibilang begitu. Itu namanya Cisentor, dibilang kayak begitu. Saya juga nggak tahu ya. Kalau memang salah, saya mau kasih tahu gitu loh bang. Nah di pertigaan itu antara Bremi dengan Baderan, itu perasaan saya di semak-semak itu emang kan rapat sekali. Kebetulan saya paling belakang, kayak ada yang manggil saya. Ada yang manggil saya nggak hiraukan. Saya di mana itu bang? Terakhir saya ditimpuk. Kayak perasaan saya kayak model ditimpuk. Berhubung si Ical di depan, terus Pepet, Yani di depan saya lupa. Pokoknya di depan saya itu ada, kalau nggak Pepet, Yani gitu kan. Begitu saya nengok ke belakang, set. Itu kayak bayangan putih, tapi saya juga masa sih tengah hari kayak ketemu sekelebatan makhluk goib kayak begitu loh bang. Udah akhirnya saya diemin aja. Akhirnya saya jalan tuh bang. Saya jalan, si Ical bilang, break, kayaknya kita mau sampai nih. Kayak ini nih Cisentor nih, bilang begitu. Karena kita udah ketemu pertigaan di bawah tadi.
Ya udah kalau emang itu kita di sini aja dulu, bilang gitu, break aja dulu. Berhubung gini udah mau sore juga nih, bilang gitu. Nah, kebetulan leader kita bilang kayak begitu, mau nggak mau kita harus break. Karena dalam tim kalau leader bilang kita berhenti, break, kita harus turutin. Karena yang kita ambil satu suaranya bang. Kita ngecamp sebelum maghrib nih, buka tenda bang. Itu hari ketiga ya. Hari pertamanya kita di penduduk, kedua di tanah hidup, hari ketiganya kita di, ya boleh dibilang Cisentor. Kalau salah saya juga mohon maaf, saya juga lupa. Kalau nggak salah kita, ya anggaplah itu Cisentor lah. Kita berhenti di situ bang, kita ngecamp. Menjelang maghrib, suasana nggak enak. Memang nggak enak dalam artian entah sayanya yang nggak enak, apa suasananya yang nggak enak. Nanti aja deh ceritanya, ngebahasnya nanti aja. Yang penting isi lambung dulu nih. Isi, kita makan, akhirnya cerita. Nggak tahu bukan saya aja yang ngalamin. Si Andri pun, si Ical pun ngalamin nih. Si Ati ngalamin, si Pepet ngalamin. Perasaan ada yang manggil juga. Akhirnya kita cerita dari situ bang. Iya. Berhubung kita nggak mau cerita banyak di gunung, tapi kebetulan kita di tim itu udah saling tahu, kondisinya kita udah tahu. Jadi nggak perlu kita, biasanya kan kalau tim itu jarang mau ceritain di tempat kan, takut satu sama lain mempengaruhi. Berhubung kita tahu kondisinya masing-masing, kalau begitu dia merasa satu orang takut, kita rolling nih bang. Siapa yang di tengah, siapa yang di belakang, siapa yang di depan gitu kan. Akhirnya cerita, semua nggak taunya dengar bahwa ada yang manggil Adi. Cal, persis suaranya. Udahlah, hal kayak gitu kita nggak usah pikirin. Yang penting kita udah sampai di pos kedua nih, entah apa namanya Cisentor apa segala macam. Udah kita bermalam di situ. Begitu malam, pokoknya udah tutup rapet, posisi udah dingin banget. Tenda tuh kayaknya ada yang entah perasaan saya apa segala macam. Emang saya juga ngerasain perut saya nggak enak. Diganggu bang di situ bang saya bang. Ditimpukin juga, tapi saya nggak bilang. Saya cuma nyolek si Andri. Si Andri pun si Ical ini ngerasain bang. Nah kebetulan kita tidur berempat, yang perempuan di pinggir, diapit dengan keril gitu kan, dan maksudnya buat satu tim itu kan karena ada perempuan, kita jagain juga dia di pinggir. Nah yang saya takutin yang di pinggir ini bang, tenda yang di pinggir, entah binatang atau segala macam kan. Akhirnya si Pepet keluar, dia senterin, nggak ada apa-apa. Ya udah, tidur nggak tidur saya. Kayak saya saya ngimpi 3 kurcaci ini mengiringi satu putri ini bang. Sampai dia buka resleting saya, tenda itu, saya kebangun. Begitu saya kebangun, begitu saya ngeliat tenda, lah kok resletingnya kebuka. Kok beneran yang dimimpi, ini mimpi apa bukan gitu kan saya bilang. Udah, akhirnya saya bangunin, Pet, lo habis keluar? Oh enggak. Kenapa? Oh enggak, ya udah. Maksud saya biar besok pagi aja nih, habis pagi baru kita cerita gitu kan. Akhirnya saya tertidur pulas. Besok paginya baru saya cerita ke tim. Akhirnya saya cerita, kondisi lu kali lagi kurang fit. Jadi gimana? Mau diterusin apa enggak? Gue juga nggak tahu. Perasaan gue nggak enak nih. Tapi tergantung dari leader kita. Kalau emang lanjut jalan. Kalau turun ya turun gitu kan. Akhirnya saya cerita sama dia, malam itu gue ketemu kayak begini. Alah udah nggak usah diinin, itu mah cuma perasaan doang. Yang bener nih, ya udah Bismillah aja. Akhirnya kita packing berangkat lagi bang. Begitu kita ngelanjutin perjalanan, jam 8 kita jalan, jam 10 break bang. Perut saya nggak enak lagi. Begitu saya nggak enak, nah di sini bang. Perasaan saya udah mulai nggak enak banget, pokoknya mungkin di situ tempatnya mistis kali ya bang ya. Nah tuh perasaan saya ada yang ngintip, 3 kurcaci segala macem. Akhirnya saya sempetin beraniin diri, saya foto-foto aja tuh bang, cepret, dan itu ada buktinya. Ada buktinya, bukti otentik di foto itu. Memang kalau saya udah bilang sama admin abang, kalau bisa nih foto ini ditampilin, itu persis di antara sela-sela 3 pohon ini ada 3 kurcaci bang.
Jadi yang satu kepalanya nongol, yang dua itu saling numpuk. Itu nyata bener, kelihatan. Dan saya nggak tahu di situ apa makhluk apa. Yang jelas kok begitu. Itu juga taunya setelah saya turun. Setelah saya turun kan ngeliat-liat foto segala macam. Dari situ saya udah bilang sama Andri, Cal, kayaknya udah nggak enak nih. Disengin mulu, udah begitu kan. Dari tadi gue disengin mulu. Pet, pindah ke belakang. Atau gue di depan, Cal. Gue bilang gitu kan. Ya udah lu di depan. Akhirnya saya yang di depan nih. Ical di belakang saya. Jalan tuh bang. Habis selesai foto, kita melanjutkan perjalanan. Di akhirnya sampailah kita di Puncak Ringganis itu bang. Di Puncak Ringganis kan banyak tumpuk-tumpukan batu ya. Batu kalau nggak salah bang. Saya juga pokoknya dari bawah itu dari kasih tahu nandainnya gampang kok. Pokoknya banyak bangun ada batu-batu kayak candi-candi stupa kayak gitu. Nah ini kali ini berhubung kita juga nggak tahu puncaknya yang mana karena perjalanan terlalu ini sampai kira-kira itu jam asar lah menjelang. Pokoknya sampai sekitar asar kita foto-foto sebentar Puncak Ringganis. Nah di Puncak Ringganis saya pun ada bukti otentiknya kita. Akhirnya saya buru-buru, kebetulan saya leadernya di situ. Saya putuskan jangan berlama-lama di sini, kita langsung turun. Karena cuaca udah nggak terlalu memungkinkan lagi bang. Takutnya turun hujan lagi atau segala macam. Sepanjang perjalanan kita udah nggak hujan, masa ya udah mau turun kehujanan jadi nggak enak kan. Makin lama kabut, makin lama makin tebel bang. Akhirnya kita putuskan nggak ada sampai 5 menit kita turun. Akhirnya kita nggak kesampaian sampai di situ. Kondisi saya udah nggak memungkinkan. Akhirnya ala kadarnya kita berhenti di situ cukup lama. Nah di situ digangguin lagi saya bang. Mau buka tenda, tenda ada di bawah. Akhirnya kita putusin ya udah ngempet-ngempet aja kayak segala macem. Perasaan nggak enak. Ini selalu ngikutin. Saya bilang sama Pepet, gimana Pet? Lanjut ini nggak? Tanggung ini kalau di sini. Kita mau ngecamp di sini juga nggak. Jam udah jam 10 menjelang malam. Mungkin dikit lagi kali di bawah. Nah, begitu kita jalan nggak terlalu lama, sekitar setengah jam, si Andri ngasih tahu si Ical nih, dikit lagi. Saya nggak tahu kalau Andri naruh sesuatu di sekitar situ biar kita nggak kesasar. Si Andri naruh bongkahan baterai, yang sisaan baterai ditaruh di jejak di situ bang. Maksudnya bukan apa-apa. Jadi kalau kita turun nyasar, kita tahu. Si Andri nggak tahu udah numpukin 3 baterai di sekitar jalur buat nandain bahwa kita tuh kalau turun nggak kesasar gitu bang. Si Andri begitu dari belakang, kita udah mau sampai, kita udah sampai gitu kan. Ngasih tahu dari mana ini? Wah, udah. Akhirnya kita buru-buru turun ke bawah. Alhamdulillah kita sampai di pos kita yang terakhir tuh bang. Mungkin saya namain Cisentor situ kali ya bang ya. Kita sampai di situ, waduh, lega tuh rasanya di situ, udah sampai di situ. Baru di situ gerimis rintik-rintik turun, istilahnya kata mau hujan kayak mau apa, yang penting kita udah di tenda gitu kan, udah aman posisinya. Akhirnya kita bermalam di situ bang, bermalam di situ, digangguin itu bang. Nah yang digangguin bukan saya aja, saya, Pepet, ya maksudnya pada saat itu merasa, cuman nggak pada iraukan. Itu kayak ada yang nipukin suara. Kalau suara-suara mah udah sering, suara kerasa kerusuknya segala macam. Kalau rusak kita pernah ngelewatin, si Pepet juga ngeliatin kayak segala macam kan. Bawaannya malam itu udah pengen pagi aja bang. Nah begitu pagi saya udah nggak ini, BAB lagi saya bang. Jadi begitu gue pup terakhir bang, mungkin gue karena kecapean. Dan ini emang real nyata banget, begitu kita bersihin kan biasanya kita pakai tisu kan, tisu basah segala macam. Itu bukan nifas kotoran saya, melainkan darah yang keluar di saya. Dan itu real. Mungkin karena saya kecapean segala macam, saya bilang sama Ical, pup gue berdarah ling. Terus gimana? Lemes nggak? Begitu keluar, lemesnya bukan main bang. Lemesnya sejadi-jadinya lemes. Berarti kayak bukan ambien kayak gitu kali ya? Ambien kan apa namanya? Kalau tapi kan dikit tuh celek gitu doang kan? Ini enggak. Bener cair. Cair.
mungkin apa ya kalau dibilang kayak mencret tapi darah. Iya. Oh, bener berarti kayak darah ngalir gitu ya? Betul. Oh, kebayang. Tuh begitu keluar Bang, itu lemes. Kalau kemarin gue BAB karena gue didampingin dengan air putih segala macam asupan. Nah nih berhubung asupannya gue makin lama makin menipis nih. Akhirnya saya bilang tuh sama tim Bang, nggak sanggup deh gue turun kayaknya. Kayak mesti bermalam lagi di sini nih. Bayangin udah jam 10 nih. Nggak nyampe takutnya begitu sampai turun takutnya nggak ketemu teman kita yang di bawah nih kan. Takutnya dia sendirian aja nih. Ayo semangat bilang gitu. Akhirnya keril gue, peralatan gue dipecah. Dibagi ke Ical, Pepet, sama ke Yani. Kalau perempuan kita nggak terlalu bebankan terlalu banyak, akhirnya dipecah tuh Bang. Ya udah, akhirnya dipecah. Satu keril, akhirnya saya lenggang. Cuman bawa DP kecil aja saya. Saya paksain, makin lama makin lemes Bang. Nggak kuat sama sekali. Suara halusinasi segala macam. Wah, dalam hati saya, ini kali ini yang mau dibilang gangguan segala macem. Wah, pala udah mulai pusing segala macem. Udah nggak enak Bang perut Bang. Karena begitu keluar bukannya lega malah Sakit. Sakitnya bukan main. Paksain turun. Pelan-pelan ketemu pohon-pohonan yang tahu yang gatal segala macem. Wah, udah segala macem. Turun pelan-pelan akhirnya si Ating di depan. Formasinya dirubah lagi. Di belakang saya di tengah akhirnya kan. Tetap Pepet di belakang, Ical di belakang saya. Turun pelan-pelan tuh Bang. Sampai terseok-seok saya turun di situ. Akhirnya saya putuskan nggak kuat nih. Break aja dulu di sini deh. Tanggung bilang begitu. Dikit lagi nih kasihan sama Adi. Adi udah mau nyampe. Adi udah di bawah dia bilang begitu kan. Kondisi saya fisik saya udah mulai melemah tuh Bang pada saat itu. Akhirnya paksain. Entah jam berapa pokoknya udah malam di situ. Bayangin aja dari atas kita paksain turun sampai danau itu. Fisik apa nggak ngedrop itu Bang. Ada jam 2 atau jam 3 pagi kali Bang. Adi juga udah tidur. Nah kebetulan nih anak Bekasi masih ada di situ nih Bang. Akhirnya si tim kita bikinin makanan, dimasakin biasa kita makan di situ. Akhirnya saya istirahat Bang. Begitu saya istirahat masih tetap digangguin. Akhirnya wujud itu di danau itu saya diliatin lagi sama yang pernah saya liatin di atas tadi doang. Apa yang Putri itu? Putri dan 3 kurcaci itu tetap masih ngikutin Bang. Ya mungkin kalau sekarang ya udah lu masuk ke alam gue kali gitu kali ya Bang ya. Saya juga nggak tahu, pokoknya panggil nama gue aja Bang. Denny. Saya juga ya merinding udah nggak bisa merinding saya Bang. Udah saking ya takut sih enggak. Maksud saya ngerasain hawa perut saya tuh nggak enak gitu kan. Halusinasinya tuh udah berbaur segala macam gitu kan Bang. Begitu pagi Bang. Itu baru saya nikmatin di Argopuro. Tadinya saya mau menikmatin Argopuro di puncaknya atau di pos sebelum di puncak Ringganisnya. Tapi saya malah menikmatin di Danau Taman Hidup. Baru saya menikmatinya di situ Bang. Walaupun masih ngerasain, tapi saya sempat menikmati di situ. Akhirnya saya jalan. Lama saya jalan di wilayah danau itu. Taman Hidup. Danau Taman Hidup itu. Ngomong aja udah epetan. Ngomong epetan. Ewe Amba. Sorry. Gak masuk kan ini ya? Tapi itu lucu, ntar gue masukin. Akhirnya saat itu nyampe base camp jam berapa itu Bang? Sore Bang. Sore. Saya udah ngedrop. Nah yang nyusulin saya karena saya lagi menikmatin. Yang nyusulin bukan Pepet, bukan Yani, bukan Ical. Malah yang nyusulin saya itu si Adi Bang. Oh. Saya jauh dari teman-teman saya. Karena saya lagi menikmatin. Saya sendiri gak tahu Bang. Saya jalan aja. Saya jalan sambil bawa foto gitu kan. Foto aja jalan. Nah ini anak-anak udah nungguin saya. Karena udah siap. Mau turun ke bawah. Susulin saya. Masih Adi.
perasaan saya tuh lama. Nggak tahu udah berapa jam bang. Ada 2 jam saya pergi. Namanya saya sambil, itu ada fotonya, saya sambil berdiri minta fotoin sama si Adi. Adi nyusulin saya nih bang. Den, ayo orang anak-anak udah siap, dia bilang gitu kan. Gue masih bengong aja bang, ini siapa yang manggil sih? Oh lu di, saya bilang kayak gitu kan. Tapi muka saya datar menurut si Adi. 3 kali, mungkin si Adi ngeh kali. Nepak punggung saya 3 kali, baru saya kesadar tuh bang di situ bang. Begitu saya kesadar, saya ditawarin rokok sama Adi. Udah ngerokok dulu. Adi nggak mau cerita tuh bang. Begitu itu saya minta fotoin sama si Adi. Fotoin gondrong di sini di. Foto, habis foto saya turun. Ketemu dengan anak-anak. Kemana aja? Gue di atas. Gue dengar si Adi lagi diskus sama si Andri. Yang saya tangkep si Adi ngomong ke Pepet, Denny kayaknya udah kosong tuh, dia bilang kayak begitu. Entah kosong dalam artian nggak ada pikirannya tapi punya pikiran kayak gitu kan. Tapi awalnya datar aja dia bilang kayak gitu. Akhirnya packing, kita dibikinin teh. Kita lanjutin perjalanan tuh bang. Saya langsung turun. Kebetulan saya nggak bawa beban, keril kebetulan dipecah. Yang tadinya saya bawa tenda, si Pepet bawa tenda, ada yang sebagian yang perempuan akhirnya dipecah juga kan. Tetap saya diapit dengan yang perempuan, formasi di depan Adi, di belakang Pepet. Udah akhirnya kita ngikutin leadernya kan. Kebetulan yang kita tunjuk leader turun Adi. Adi yang menjaga ritme untuk di bawah bang. Berhubung saya lagi sakit kan. Turun pelan-pelan. Alhamdulillah ketemu kesibukan para penduduk di situ. Wah udah mulai deket nih. Di akhirnya kita sampai di tempat penduduk itu menjelang maghrib lah. Kita bermalam di situ bang. Alhamdulillah kita selamat sampai di situ. Wah akhirnya cerita kita di situ sama penduduk bahwa memang di gunung itu jarang ada yang naik. Cuman sekalinya naik kebanyakan rata-rata orang di danau taman hidup. Jarang yang naik ke atas. Kayak dibilang kayak begitu. Udah akhirnya cerita segala macem, kita ceritain pengalaman kita. Ya bapak itu hanya ketawa aja bang. Akhirnya kita cerita mengenai 3 kurcaci itu. Fotonya pun ada. Nggak taunya penduduk itu cerita, boleh dibilang itu pengawalnya Ratu Renggani. Saya juga nggak tahu, wallahu alam. Kita turun pulang ke Jakarta bang. Oke, jadi itu teman-teman sama pengalaman dari Om Denny nih. Om, berarti total tuh berapa hari Om ya? 1, 2, 3. 4 malam bang. 4 malam, mama yang termasuk di desa ya? Di desa bang. Desa semalam, Danau Taman Hidup semalam, terus di desa 2 malam. Kita nyampe di itu ngecamp lagi di penduduk itu bang. Oh, ngecamp apa nginep nih? Nginep maksudnya. Seru deh kalau minum dulu. Minum dulu kali. Ada, minum. Waduh, dari tadi dong bang. Bang, makasih bang. Bismillahirrahmanirrahim. 3 malam berarti kan di Danau Taman Hidup, di yang mau ke puncak ya, baru ke Danau Taman Hidup lagi. Oke, nah mungkin gini Om. Kan tadi kita sempat agak debat kan ya. Mungkin saya sih asumsinya mungkin zaman dulu emang jalurnya begitu kali. Maksudnya begini. Sempat kejadian saat itu saya naik Bermi turun Baderan, dan ketika di Cisentor itu ketemu sama salah satu mahasiswa pencalam lah daerah sana gitu kan. Ternyata ada jalur lagi di belakang Cisentor. Mungkin itu bang. Itu. Yang saya lewatin itu kali ya bang ya. Jadi dia mau ke arah Rawaimbik, mau ke puncak gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa selang 1 jam dia malah muter lagi ke Cisentor lagi. Makanya situ saya kaget. Terus saya udah pernah ceritain juga tuh. Mungkin teman-teman tahu tuh. Dan ada juga mungkin gini, trek dulu Bermi itu nggak dihajar langsung ke puncak Argopuro. Mungkin ya di punggungnya. Ya. Makanya ketemunya Cisentor. Betul. Ya kan, Cisentor naik baru. Jadi kalau PR juga sih misalkan naik Bermi hajar ke puncak Argopuro, puncak yang tuh kan gini banget. Terjal bener. Makanya kayak muterin, kayaknya emang ada jalur deh di situ deh. Makanya saya baru emang bener Cisentor gitu kan. Mungkin kalau sekarang
udah ditembaknya tuh emang dalam segmennya Badran turun Bermi kan gitu. Betul. Kan. Jadi begitu pos-posnya naik dia turunnya kan biasanya kalau yang sekarang Bremi Baderan paling Bermi. nggak balik ke Bremi gitu Bang. Enggak, jarang karena cuma sumber mata air tuh berarti cuma di Danau Toman Hidup doang kalau Bermi, ya kan? Betul Bang. Ketemu lagi ya di Cisentro atau enggak Rawembik kan itu kan tuh. Oke, nah itu. Nah, terus nih, Om, itu kan di puncak tuh ada Putri tuh. Betul. Itu Putri Wayuli atau Putri apa? Putri Rengganis atau gimana nih? Saya juga bilangnya Putri kan, Om sempat lihat Putri terus di danau Ratu. Sebenarnya sosok ini sama atau gimana? Ya mungkin sama kali Bang. Karena mindset saya dibilang ini wilayah Ratu Rengganis, Putri Rengganis dibilang di bawah nih. Karena sebelum kita itu kan saya gali informasi nih. Gimana sih Gunung Argopuro? Karena saya kepengen ke Argopuro. Walaupun gunung trek paling terpanjang ya, gitu kan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, tapi rasa penasaran itu tetap ada. Ya. Masih ingat gak Om? Pakaiannya apa, warna apa? Hijau putih. Atau? Putih. Oh. Putih. Kurcacinya itu? Kurcacinya itu ada di bawah Bang. Oh di bawah. Kurcacinya ada di bawah. Persis pada saat saya di atas itu fotonya itu ada. Itu lagi ngintip Bang. Berarti kepalanya doang gitu di pohon gitu? Di pohonnya. Jadi salah gini. Satu gini madep gini, dua ini saling numpuk. Oke, kira-kira menurut Om Denny nih, itu kurcaci beneran kan kalau di Sumatera ada ya Om Mandri ya, uhang pahak ya, gitu atau manusia kerdil gitu kan. Menurut Om Denny sendiri, itu beneran wujud nyata atau gaib nih, yang kurcaci ini? Kalau saya bilang iya. Iya, gaib atau nyata? Antara gaib dan nyata Bang, tapi wujud. Tapi saya kan asumsi kan, berpendapat. Makanya saya juga nggak bisa bilang itu nyata atau enggak. Tapi bukti yang membicarakannya Bang. Karena buktinya ada saya. Saya bilang kasat mata, saya nggak pernah hal-hal kayak gitu saya nggak pernah hiraukan. Ya kan semua medan gunung tuh kan pasti beda. Mistisnya pun beda-beda. Kita yang ngalamin, Abang pun belum tentu sama pengalamannya. Walaupun Abang bilang serem, buat saya ini nggak serem. Buat saya ini pengalaman supranatural ya dapat, saya bilang kayak gitu kan, mistisnya pun dapat. Dan posisi saya memang gak enak juga kan, tapi ditampakin seperti kayak gitu Bang. Yang kurcaci itu ya? Iya betul. Oke. Nah terus kemudian nih Om, kan sempet tuh si Adi ya? Betul. Adi kan yang di Danau Toman Hidup tuh ya? Betul. Berarti selama tim Om Denny itu ke puncak, Rengganis kan ya? Iya. Si Adi ini sama si orang Bekasi itu? Betul. Oh. Si Adi sama orang Bekasi, nggak taunya ini orang Bekasi. Lama. Makanya, kebetulan salah satu juniornya alumni dari IT. Nah si Adi ini seniornya. Jadi udah ngeklop tuh ya. Klop tuh anak Bekasi. Jauh-jauh ke Argopuro tapi ketemu juga gitu ya. Ketemu di situ. Makanya yang orang Bekasinya itu saya salut juga. Dia nggak mau ninggalin mungkin seniornya atau segala macam. Akhirnya dia ngobrol di situ ya. Kayak udah teman lama gitu ya. Benar. Setelah kejadian tahun 2001 ke Argopuro nih Om. Itu kan sekitar 22 tahun ya jaraknya tuh. Kurang lebih Bang. Ya kan 2001, sekarang 2003 mau 2004. Nah. Iya. Pernah ke Argopuro lagi ya Om? Untuk nengokin si Putri itu atau nengokin bekas BAB-nya ini Om? Nggak masuk terlintas sih Bang kayaknya Bang. Kayaknya nggak masuk di list pendakian juga gitu ya? Karena pernah ngalami salah satu gunung. Maksudnya bukannya saya nggak pengen sih ke sana, tapi nggak terlintas. Nggak terlintas karena saya tahu cukup sekali lah. Gitu loh. Oke. Menurut Om Denny, satu kata untuk Argopuro atau berapa kata deh untuk Argopuro? Nggak bisa saya sebutin Bang. Saking berkesan banget. Berkesan banget. Berkesannya dalam dunia hal mistis apa real experience baru nih, pengalaman baru, adventure-nya nih? Kalau untuk adventure-nya cukup sekali aja Bang kayaknya. Kayaknya sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk yang lain, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya tanya dengan tim yang lain, cerita segala macam, ya hanya pendaki yang kepengen banget, yang udah pernah, yang belum pernah ke sana. Oke, nah jadi itu ya teman-teman semua cerita dari Om Denny nih ketika saat itu naik Gunung Argopuro tahun 2001. Naik Bermi, turun Bermi, ya Om. Iya, betul. Tapi nggak tahu ya beneran Bermi apa BR Bermi? Bermi. Iya kan? Ada Bermi, ada bilang Bermi. Langsung BRE, ada yang BREIE, Bermi gitu. Bermi sih. Bermi kan ya? Bermi tuh, bener. Oke.
Sebelum tutup nih Om, videonya, mungkin Om Denny punya pesan gak nih untuk teman-teman semua yang mau naik gunung manapun dah gitu? Kalau untuk saya lebih dimantapin untuk fisik. Jadi jangan asal jalan. Kalau fisik nggak kuat, mendingan kita bangkitkan fisik lagi Bang. Jadi jangan memaksakan. Apalagi gunung yang kita tahu seperti model Argopuro gitu Bang. Tapi kalau fisik kurang, mendingan nggak usah. Ya fisik kurang, terus teman kurang juga kan. Betul. Argopuro kan nggak enak kalau buat naik gunung 3 orang doang ya kan. Betul. Karena 5 hari, kalau sekarang kan 5 harian. Kita bertiga doang kan nggak enak juga ya kan. Iya, Bang. 5 hari tidur bareng, makan bareng ya lolo mulu gitu kan. Bosan nggak seru. Nah kan Argopuro tuh emang kelompoknya agak banyak tuh karena bebannya juga kan agak dibagi ya, enak kan gitu ya. Kalau 3 ya berat semua deh otomatis. Berat semua deh, karena gitu. beban yang kita persiapan di situ kan spare-nya Argopuro kita udah tahu 4 malam. Kita harus nyiapin spare-nya itu kan untuk 5 malam. Iya, betul. Bahkan 6 malam. Karena kita nggak bisa gambling segala macam. ya, Gitu loh. Jadi kalau ya minimal 10 orang tuh asik lah gitu kan ya. Betul. Jadi bercanda tuh nggak basi gitu. Oke. Benar. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Den ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Argopuro ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Om Den. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.